Dia datang dengan terlambat, dia bilang assalamualaikum, mohon maaf ya terlambat ya gitu ya. Lalu dia salami satu-satu, dari ujung disalami satu-satu. Hal yang seperti ini bukan dapat pahala, makan sesuatu yang dimakruhkan dalam majlis. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matin, ala dinil Islam, ala kalimati tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ahyana muslimin fa'amitana insyaallah minal muslimin wahsyurana jama'atan min zumratil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ayyuhal hadirun wal hadirat adzakirun adzakirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majlis yang dimuliakan oleh Allah ini, dalam majlis yang dimana majlis-majlis zikir itu senantiasa dihadiri oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuman kita tidak diberikan kemampuan untuk bisa melihat hal-hal yang gaib, belum sampai kita futuh, terbuka hati kita, kasyaf kita, sehingga bisa diberikan untuk melihat yang seperti itu. Tapi ala kulli hal, bagaimanapun juga buat kita orang yang beriman tidak perlu hal yang seperti itu. Karena iman itu selalu letaknya ada di hati. Kita percaya bahwasanya ada yang gaib, ya, ada yang tidak terlihat. Dia yang maha menjaga, dia yang mau hidupkan kita, dan dia yang akan mematikan kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita percaya Allah yang menjaga kita, Allah yang mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kita, Allah yang menakar semua rizki-rizki kita. Satu dengan yang lainnya itu akan berbeda rizkinya, dan semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita cukup mengimani hal tersebut. Kita percaya para nabi-nabi Allah itu diutus oleh Allah, ya, turun ke umat ini untuk membimbing umat ini. Wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khatamun nabiyyin, dan dia adalah nabi yang terakhir. Nabi panutan kita, uswatun hasanah, yang jadi panutan kita, yang jadi teladan kita, dan harus jadi idola kita. Yang namanya idola itu selalu ingin ingin kita ikuti, ingin kita dekati, bagaimana caranya dia berbicara, bercakap, bertata krama, berpakaian, segala macamnya kita ikuti. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ma'an ma ahabba ilaih, ma'aman ahabba ilaih. Seorang itu pasti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Itulah modal kita, bekal kita, agar kita nanti bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dalam majlis taklim ini ada yang perlu kita ingatkan dalam hal tata krama bermajelis, ya. Bapak-bapak, santri-santri semuanya, saya tanya, Abi tanya, mengucapkan salam itu baik atau jelek? Baik atau buruk? Seseorang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau semisal itu, assalamualaikum, itu baik tidak? Dapat pahala? Dapat dosa apa dapat pahala? Dapat pahala, ya. Bagi orang yang menjawabnya, wajib atau sunnah hukumnya? Wajib. Wajib, menjawabnya itu wajib. Tapi ada hal kondisi tertentu yang menyebabkan hukum itu bisa bergeser. Hukum itu bisa berubah. Contohnya,
kalau ada orang yang mengucapkan salam, Assalamualaikum, posisi kita sedang pada tempat yang kotor. Contoh, kita sedang ada di hammam, di kamar mandi, ya, tempat kita mengeluarkan kotoran. Ada yang ucap, Ustaz, saya pulang dulu, Assalamualaikum. Jawab atau tidak salamnya? Jawab atau tidak salamnya? Jawab, cuma nanti ketika sudah keluar dari kamar mandi. Begitulah Rasulullah SAW ngajarin. Ketika ada seorang sahabat yang mengucapkan salam kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sedang di khala, sedang di belakang, begitu ya. Maka Rasulullah tidak lantas menjawab. Baru ketika selesai dengan hajatnya Rasulullah keluar, maka Rasulullah bilang, Waalaikumsalam. Saya khawatir nanti orang akan menganggap bahwasanya menjawab salam itu adalah hal yang sunnah, padahal itu adalah suatu yang diwajibkan. Satu, seperti itu. Lalu yang kedua, kondisi apa? Ini harus saya ingatkan. Kalau dalam kondisi kita sedang thalabul ilmi, ini sedang taklim kayak begini nih, sedang taklim begini, sedang berzikir atau sedang guru sedang menerangkan sebuah pembahasan, lalu ada yang mutaakhir, ada yang terlambat datangnya ya. Datangnya terlambat. Maka bagaimana adab seharusnya? Apakah dia boleh mengucapkan kalimat salam itu dengan jahar? Ya. Assalamualaikum. Hadirin, saya datang, mohon maaf ya terlambat. Kira-kira gitu. Nah, kita lagi ngaji nih begini nih, Abi lagi megang mic, lagi menyampaikan. Tiba-tiba ada yang mutaakhir, ja'a mutaakhirun. Nah, ini jaga nih. Dia datang dengan terlambat, dia bilang, Assalamualaikum, mohon maaf ya, terlambat. Ya gitu ya. Lalu dia salami satu-satu, dari ujung disalami satu-satu. Hal yang seperti ini bukan dapat pahala, makan sesuatu yang dimakruhkan dalam majelis. Kenapa bisa dimakruhkan? Karena satu, itu tentu mengganggu yang namanya kekhusyuan, konsentrasi dari muallimnya, pengajarnya. Ya, jadi nggak usah. Bagaimana caranya yang seharusnya? Cara seharusnya bil isyarah, ya. Ihtiramnya itu bil isyarah. Sama ketika kita nanti ya, mudah-mudahan diberi kesempatan insyaallah sekali seumur hidup kita bisa pergi haji bareng-bareng ya. Bisa pergi umroh itu haji kecil. Nanti kedepatan tawaf di Ka'bah. Ada satu batu mulia namanya Hajar Aswad, ya fikih Hajar Aswad, ya makan. Nah, itu disunahkan kita untuk menyentuh, mencium Hajar Aswad. Lagi tawaf, selesai tawaf yang ketujuh kita cium ya. Karena itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilakukan oleh Rasul maka menjadi hukum. Ya, kita lakukan dengan niatkan ittiba Rasulullah, mengikuti Rasulullah, maka jadi sunnah. Ya, kita kedapatan bisa kita cium, alhamdulillah. Nah, ini bukan karena batunya, tapi karena Rasulullah mengerjakan hal tersebut, maka jadi sesuatu yang dimuliakan. Dan yang tersentuh dengan badannya Rasulullah, dengan kulitnya Rasulullah, maka otomatis akan jadi mulia. Ya, paham ya? Maka Umar ketika ditanya, batu, aku menciummu bukan karena engkau batu, engkau tetap selamanya akan jadi batu. Tapi karena Habibi, karena kekasihku menciummu, maka saya mengikuti untuk menciummu. Itu Umar bin Khattab. Ya, bukan karena cium batunya, tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut, mencium, ihtiram, menghormati batu tersebut. Ya, kalau nggak kedapatan, banyak orang berkerumun, banyak ibu-ibu yang sudah tua atau masyayikh yang sudah tua yang ingin memang ada di situ dalam putaran itu, ingin berkesempatan untuk mencium, maka kita ini yang tidak berkesempatan tidak perlu memaksakan diri. Itu berarti kita nggak ihtiramnya dengan cara yang lain ya, dengan mengecup dari jauh dengan isyarat tangan. Ya, itu cukup. Ya, sebagai ihtiram kita.
Ntar mau haji wada, begitu juga, nggak usah maksain sampai rebut-rebutan, sikut-sikutan, pukul-pukulan, dorong-dorongan, nggak perlu. Ya, ya cukup ihtiram saja, maka kita sudah mendapatkan sunnahnya, insya Allah. Nah begitu juga kalau mau masuk majelis, datang terakhir, datang terlambat, jangan bikin heboh. Cukup dengan syarat, dia mengangkat syarat, atau bagaimana syarat untuk memuliakan gitu ya. Nah, menundukkan tangan, minta izin untuk duduk, maka gurunya persilakan duduk yang tenang. Jangan sini ngiter-ngiter, ada gorengan, nyolek gorengan atuh gitu kan ya, sekalian duduk ngambil-ngemil gitu. Nggak begitu ya. Nah, ini harus diperhatikan santri-santri. Nah inilah proses taklim tuh begitu, mengajarkan orang dalam kebaikan, menuntut ilmu, hal yang seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada Rasulullah sebagai uswah kita semuanya, teladan kita. Pernah suatu kali dalam sebuah peperangan itu ada seorang sahabat, namanya peperangan pasti susah. Sekarang saudara-saudara kita digempur habis-habisan oleh Israel laknatullah alaih. Saya mendengar berita di televisi itu udah tembus 7.000 katanya. Nah, itu bukan jumlah yang sedikit, genosida itu sudah. Nah sudah menekan. Alhamdulillah, Menlu kita dengan lantangnya meneriakan dengan jelasnya bahwasanya Indonesia stand up with Palestine. Berarti kita memposisikan diri kita bersama orang-orang Palestina. Alhamdulillah. Nah ini suatu kebesaran dari pemerintah kita yang harus kita apresiasi. Ya. Tidak mudah untuk menetapkan, memposisikan diri di hal-hal yang genting seperti ini. Maka alhamdulillah negara kita bisa bersikap seperti itu. Mudah-mudahan dengan diikuti oleh negara-negara muslim yang lain, sehingga kita bisa sama-sama membebaskan Palestina dari orang-orang Israel ya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah peperangan, kelaparan udah pasti, kekurangan sudah pasti, susah dirasakan. Rasulullah dengan para sahabatnya merasakan hal itu semuanya. Bukan cuma bahagianya saja, senang, susah, itu mereka rasakan bersama. Inilah perjuangan. Ya. Nggak ada yang namanya perjuangan senang terus, gembira terus, nggak ada. Yang namanya perjuangan senang, gembira nanti belakangan. Yang penting adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada umat ini, kepada agama ini, agar kita bisa yang nantinya bisa bermanfaat kepada agama Islam ini dan mengibarkan namanya panji-panji Allah Subhanahu wa taala, panji-panji Islam. Maka ketika itu dalam hal yang kondisi sulit, ada seorang sahabat yang berani bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya ada makanan nih, saya mau punya kambing, saya sedekah hari ini, saya hibahkan. Kalau sedekah Rasul nggak terima, tapi kalau dihibah, diberi, dihadiahkan, Rasulullah terima. Ini ada kambing Rasul kita hadiahkan. Maka kita buat makan rame-rame, gitu ya. Ini luar biasa nih. Lalu ada seorang sahabat yang langsung ngomong begini, Fulan, kalau kamu ngasih kambing, saya ntar yang motongin, saya yang ngeletin, saya nanti yang akan nyacah-nyacah jadi kecil-kecil. Ngomong begitu. Satu sahabat lagi bilang, Fulan, ya Rasul, kalau udah ada yang motong, yang merapin semuanya, biarin nanti saya yang masakin. Masakan saya hebat, insya Allah, lezat. Semua pasti suka masakan saya. Pokoknya saya yang masakin, terima beres, begitu. Itu semua para sahabat menawarkan dirinya untuk saling mengabdi. Lalu tiba Rasulullah bilang, kalau yang ngasih kambing udah ada, yang motong-motong udah ada, yang nyembelih sudah ada, lalu yang mau masukin udah ada, kalau gitu biarin saya yang nyari kayu bakar. Oh jangan Rasul. Ada sahabat yang enggak, udah biarin kami aja, Rasul mah duduk aja. Nggak bisa begitu. Kalau semua sudah mendapatkan bagian kebaikan, masa saya juga mau nggak dapatkan bagian kebaikan? Saya juga mau mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul kerjakan, bukan cuma ngomong doang. Rasul keluar cari ranting-ranting yang bisa untuk nanti api membakar, memasak daging kambing tersebut. Nah ini kita harus contoh perjuangan hal yang seperti ini. Indahnya Islam, tidak mengerti yang namanya pangkat, strata, segala macam.
Semua ingin berbakti, berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mengibarkan panji-panji Islam. Oleh karena itu, semangat Rasulullah, semangat para sahabat harus jadi uswah buat kita semuanya. Setiap zaman, setiap masa pasti ada cobaannya, dan setiap perjuangan pasti yang namanya butuh pengorbanan. Maka kita yang diamanahkan dalam majelis Izharul Hidayah ini, ayo mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari kisah tersebut. Ya, tidak mudah memang. Udah berapa lama kita yang di majelis ini? Udah 10 apa berapa? 14, udah lama juga ya. Nggak kehitung. Alhamdulillah, kenapa masih bisa ada? Allah mengizinkan, Allah ridho. Biar jumlahnya itu kadang banyak, kadang sedikit ya. Kadang mah cuman dalam hitungan jari gitu ya. Tapi yang namanya istiqomah nggak boleh padam. Semangat nggak boleh luntur. Saya hadir di sini bukan karena si A, bukan karena si B, bukan karena si C. Saya hadir di sini karena ini adalah kewajiban saya. Saya ingin ambil peran bagian untuk yang namanya berjuang, berdakwah di jalan Allah dan Rasulnya. Yang kalau kayak begini nih, pantas nanti akan dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak malu nanti ketemu Rasulullah ditanya, mana perjuanganmu untuk Islam? Kami setiap hari berjuang memikirkan Islam, bagaimana menyebarkan Islam, berdakwah, menyebarkan kebaikan kepada orang-orang yang tidak tahu, sehingga mereka mau dan masuk ke dalam Islam berduyun-duyun. Sudah aku hadiahkan ini, aku titipkan agama ini kepada kalian. Maka mana peran kalian untuk Islam ini? Nah, itu kita harus ambil peran. Makanya alhamdulillah di sini, biarpun bagaimana jumlahnya, kita nggak ambil pusing. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya urusan kita menambah jumlah jamaah atau menyedikitkan jumlahnya. Biar Allah yang ngatur. Biar Allah nanti yang menggerakkan hati-hati mereka. Ya, jadi Ustadz nggak usah baperan gitu kan, maksudnya. Wah, persaingan Ustadz berat ini. Oh, bentar ada Ustadz baru pada kesono jamaah. Nggak ambil pusing saya Pak. Ya, yang penting tugas saya adalah mengajar, menyampaikan kebaikan. Mau ada yang datang, alhamdulillah banyak. Ada satu orang saya ajarkan. Karena begitulah pesan guru-guru saya, Armafullah Ki Haji Jenggot Naga, begitu. Masih ada satu orang santri, ajarin. Yang dia mau menuntut ilmu, ajarkan. Karena itu adalah kewajibanmu. Ya, adalah kewajibanmu. Maka alhamdulillah, ini nggak kurang-kurang di sini. Santrinya nambah. Mudah-mudahan nanti suatu saat santrinya akan bertambah banyak. Dan Allah berikan kita kesempatan untuk bisa membesarkan Ma'had Izharul Hidayah ini dan majelisnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit dari saya, mudah-mudahan mendapatkan motivasi. Ingat, berjuang, berbuat segala sesuatu harus didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah saja. Semua ini cuma karena Allah. Lillah, untuk Allah, minallah, dari Allah. Semuanya begitu, minallah, dari Allah semuanya. Kita bisa apa sih? Ya, nggak bisa apa-apa. Kita punya apa? Nggak punya apa-apa. Kalau sekarang kita punya bisa begitu, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Lillah, maka keluarkan karena Allah taala. Kerjakan karena Allah taala. Perbuat karena Allah taala. Insya Allah, mudah-mudahan Allah akan merahmati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah nanti akan mendatangkan bantuan pertolongan buat kita semuanya. Dan karena kita istiqomah, mudah-mudahan kita berharap kita semua mati wafat dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surga bighairi hisab, dalam dan tanpa hisab, dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh, para nabi. Wabil khusus mudah-mudahan dipertemukan kita dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup pengajian kita dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.